Pagi anak-anak. Sudah siap belajar? Baik, kita mulai dulu. Kita mulai dari berdoa. Silakan ketua kelas berdoa. Bisa nggak berdoa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini pelajarannya tentang Mas Kodi ya. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang ini konsep dasar kecerdasan artifisial atau KA. Anak-anak, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita sebelum kita melangkah atau sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Yuk semuanya berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3.
kemarin kita sudah belajar tentang coding. Coding yang kita pelajari masih ada yang ingat? Ayo apa? Nih, kita kemarin terakhir pelajarannya ini ya. Yang masih ingat boleh angkat tangan. Pak Guru kasih waktu 1 menit. Ayo, tentang buat apa kemarin? Jus mangga. Masih ada yang ingat buat jus mangga? Urutannya? Ya, jadi terkait dengan algoritma ini ya anak-anak, itu tidak lepas dari mulai. Kita mulai kemarin belajar algoritma, kemudian ini juga nanti akan ada juga terkait dengan logaritma. Tidak lepas dari itu. Intinya di algoritma itu kan bagaimana alur kita untuk berpikir. Nah, materi kita pada hari ini selaku kecerdasan artifisial itu pun juga tidak lepas dari urutan atau langkah-langkah berpikirnya. Nah, baik anak-anak, kita langsung ke masuk sini. Sebelum nanti kita belajar bersama, Pak Guru mau tahu dulu ini terkait AA. Kalau ada yang tahu ya boleh diisi. Kalau belum tahu ya setaunya ya. Tapi nanti tidak boleh tidak boleh putus asa. Oh Pak, saya belum tahu. Dia setaunya. Ya nggak tahu nggak dijawab tidak apa-apa. Ini Pak Guru kasih lembar pretest. Caranya begini: 1 dijadikan 2, ditarik step begini ya, untuk 2 anak ya. Ini kamu ya. Ini. Oh, Kevin berarti sama Pak Guru. Ayo ini ya. Kalau punya kembali, sekarang nggak bisa. Oke. Sekarang yang sudah pakai penggaris ya. Yang sudah kasih nama. Kasih nama, ininya nama. Terus nomor absen. Nanti ada post-test ya. Setelah ini ya, setelah kita ini pembelajaran ada post-testnya juga. Di depan sini kamu tulis pretest ya. Terus nanti akhirnya di sini kasih post-test. Oke sudah? Mau baru 1.
tidak? Apa yang kamu ketahui? Tentang kecerdasan artifisial. Belum? Nomor 2. Apa itu mesin tidak cerdas? Apa itu mesin tidak cerdas? Belum? Nomor 2. Nomor 3. Ya. 4 ya? 3. Apa itu mesin cerdas? Satu, dua, tiga. Nomor 4. Berikan contoh. Mesin cerdas dan mesin tidak cerdas. Ya, soalnya 4. Waktunya 2 menit. Ya, 4 menit ya. Mulai dari sekarang, yuk.
2 menit lagi. Sebisanya ya. Satu menit lagi. Start your day with Fresh and Natural New Collection BB20. Udah habis waktunya. Tutup, disimpan. Nah, sekarang keluarkan buku dan persiapan peralatan untuk belajar. Nah, kita perhatikan ini. Ayo, Devi, sudah selesai. Nanti lagi. Kalau masih bingung dan masih penasaran aslinya ini jawabannya seperti apa sih gitu ya, tahan dulu, disimpan ya, disimpan dulu. Kita lihat tayangan berikut ini. Are you ready? Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa mengelak dan mengerti? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir,
belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non-cerdas. Mesin non-cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non-cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non-cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non-cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Oke. I like to work fast. Ini sedikit pengantar ya, Yeah. pengantar dari materi kita. Ini tadi sedikit sudah ada bocoran jawaban ini ya. Tadi pertanyaannya apa, jawabannya hampir ada di sini, ya enggak? Disimpan dulu, jangan ditulis ya. Oke. Anak-anak sudah tahu ini belum? Teknologi. Apa teknologi? Yang materi dulu awal-awal gitu ya. Nah, terus apa lagi? Ayo masa udah lupa ini mesti ya. Dulu belum bisa, sekarang lupa Pak. Wah, ini berarti gak belajar ini. Ayo anak-anak. Untuk mengingat kembali, kita lihat di sini. Apakah teknologi itu? Kita akan memulai seri kuliah dimensi sosial tech. Oh sebentar. Kita tidak menggunakan ini, tadi sudah pakai itu. Kita pakai AI-nya sekarang. Pertanyaannya apa? Apa? Kamu boleh ngomong apa aja pertanyaan Pak? Apa? Apakah? Teknologi itu? Kita lihat jawabannya. Bisa dibaca? Ingat lagi? Nah, kemarin kan kita belum belajar tentang kecerdasan artifisial. Ini salah satu bentuk AI. Nah, di sini nanti kamu mau tanya apa aja bisa. Dah, sekarang kamu
satu siswa aja, saya kasih kesempatan. Tanya apa? Yuk. Ada yang mau tanya? Tadi malam Pak saya belajar kok sulit Pak. Tentang pengertian ini loh Pak. Tanya pelajaran IPAS bisa, tanya matematika tambah bisa. Udah, tanya apa lagi? Tanya yang zaman sekarang itu kan masih apa ya, tren-trennya prom ya. Ada foto Pak Guru, ada foto komputer, tahu? Nah di sini ada caranya nih di sini. Udah bisa buat belum? Nah nanti kita ajarin ya. Diingat nih, biasanya Pak Guru nanti kalau udah asik masuk ke materi, ini bisa lupa. Nanti ada semacam kayak tayangan-tayangan apa ya? Sebentar. Ini privasi dulu ya nak. Iya privasi. Nanti kamu nggak penasaran kalau ini dibuka. Nanti Pak Guru ajarkan buat seperti ini nih. Nah, ini hasil apa ini? Ini ada Pak Guru, ada tempe goreng, apa ini? Pisang goreng, singkong rebus. Nah, yang enggak mungkin ketinggalan sama Pak Guru ini ciri khasnya Pak Guru sih yang kopi ini. Ya. Kalau anak-anak, misal nanti di dalam kamu merintah apa aja, misal di sini ada uang 1 juta ya, nanti ada bisa. Terus ada apalagi di samping-samping sini bisa. Ada tulis misal di sini. Nah, ini namanya Nikolas bisa, Tio bisa. Ini Pak Guru kasih nama Sakinah Mawaddah Warohmah. Mudah-mudahan keluarganya Pak Guru jadi keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah. Allahumma. Ya Pak Guru juga mendoakan kamu nanti kedepannya jadi orang sukses dan sudah berkeluarga juga menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah. Allahumma. Oke. Ini pengantar awal kita pada pembelajaran hari ini. Kita langsung saja ke berikutnya, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat memahami konsep dasar KA. Yang kedua, siswa mampu mendefinisikan karakteristik KA. Yang ketiga, siswa dapat membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah nanti anak-anak, setelah materi ini, harapan Pak Guru kamu tahu itu KA itu apa, kemudian mesin cerdas itu apa, mesin non cerdas atau tidak cerdas itu apa. Oke, selanjutnya dulu mati. Ya. Apa itu KA? Yo, KA dibaca. Siapa yang baca? Akila, sesuatu yuk. Kelihatan nggak? Coba baca. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Dalam pendidikan, AI digunakan untuk memahami kebutuhan siswa dan mendukung proses pembelajaran secara otomatis. Oke. Tepuk tangannya mana? Nah, untuk pelajaran ini misal kayak gini, Pak, ditulis boleh Pak? Boleh, tapi jangan ditulis. Kalau pelajarannya kodima gampang.
pelajaran kita ini butuh apa? Tinggal tanya sesuatunya, wing gitu. Apalagi tentang ini ya. Nah ini. Oke, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan ini enggak? Misal teknologi sudah tahu, mesin cerdas ada tadi ya? Oh belum masuk situ. Baru katalognya baru mesin. Nah nanti kita masuk ke area itu. Lanjut. Yang berikutnya, apa saja karakteristik KA? Saya panggil maju ke depan Tio untuk dibaca. Sini yuk, maju yuk. KA adalah dari apa saja karakteristik KA? KA belajar dari data, make channel dari KA seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan suatu tugas, tetap karena KA bisa belajar dari data yang diberikan kepada result dan Nofri. Oke, udah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Tio. Oke, sebentar. Selanjutnya, masih ingat ice breaking motor? Ayo sekarang berdiri dulu, berdiri. Ayo berdiri. Standing ya. Yuk, ulangi. Tepuk motor. Oke, tepuk tangannya Mas. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Kelihatan nggak kalau dari sana? Kevin kelihatan nggak, Pin? Kurang gede. Kita gedein dulu. Oke. Sudah kelihatan? Yuk, sekarang Pak Guru mau siapa ini? Gilirannya Via. Ayo dibaca Via. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Iya, KA itu mampu beradaptasi, meningkatkan performnya ya. KA itu bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki diri sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, yang di sini sering main HP, angkat tangan. Oh, semuanya kayaknya HP ada. Kalau pertama kali kamu buka YouTube aja ya, YouTube yang muncul di HP kamu, ayo apa? Apa yang pertama kali bisa buka YouTube? Klik YouTube-nya, munculnya permainan, terus lagu-lagu, film kartun, terus permainan, terus apa Pi? Ini kau jalanan. Terus Devi, pertama kali kamu buka HP YouTube yang muncul berapa? Apa? Yang apa?
domba-domba, terus bomba-bomba. Oh, bunga kreo. Lagu-lagu, terus Kusumawara, terus Kokomelon, terus nah sekarang pertanyaan dari Pak Guru. Kenapa yang dibuka HP-nya beda ya? HP-nya nggak ada yang sama sih. HP-nya beda. Yang dibuka sama nggak? Sama. Yang dibuka YouTube, sama-sama YouTube ya. Nah, pertanyaannya Pak Guru, kenapa ketika dibuka YouTube-nya ting yang muncul beda-beda? Ada lagu-lagu, ada kartun, ada apa lagi gitu? Ada game, ada permainan, ada jalanan, ada semua tadi ya. Kenapa kok berbeda? Ayo, makanya ini. Misal besok ya kita praktek. Besok pertemuan coding bawa HP. Nah, Pak Guru mau ngecek. HP-nya dijejer ke sini, ke sana, dipencet, klik YouTube-nya, mau tak cek. Kamu kesehariannya itu buka YouTube-nya tentang apa? Nah, itu dari situ kelihatan. Hah? Kenapa? Nah, pintar, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Jawabannya karena AI itu mampu apa? Ada yang tahu? Ayo. Berpikir terus. Terus apa lagi? Mencari terus. Dengan cepat terus. Ya intinya ini nggak salah. Jadi itu dia mampu menyesuaikan keinginan kita berdasarkan data yang kita masuk. Memang pertama masuk YouTube itu ya masih umum, tapi begitu kamu sering klik pantun, puisi, itu yang muncul itu terus. Lagu-lagu, itu yang muncul itu terus. Misal sering muncul tanya kaligrafi, nanti ketika kamu buka YouTube yang muncul pasti itu setiap buka. Nah, artinya apa? AI itu dapat menyesuaikan pikiran kamu, pikiran penggunanya. Paham? Dong apa belum? Dong, alhamdulillah. Oke. Sekarang Pak Guru mau tanya ini. Barok sudah siap belajar? Nah, sekarang dibaca itu Barok. KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah terbatas yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Kamu tadi malam belajar enggak? Enggak. Kalau belajar masih mending. Besok jangan lupa ya, di rumah belajar tetap, jangan di sekolah aja. Ayo, yang kita garis bawahi pertama KA. Sudah tahu kepanjangannya tadi apa? Kecerdasan artifisial. Ingat ya. Ini yang pretest kita kasih bocoran. Nanti kita kerjaan untuk post testnya kelompok ya, berkelompok. Jadi harus benar-benar memperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu tentang algoritma. Ini masih lagi algoritma lagi karena algoritma itu penting. Kalau misalnya ini dulu Pak Guru belajar kuliah di UAD Jogja itu ada materi tentang algoritma. Nah kebetulan jurusan Pak Guru itu matematika murni. Awal pertama kali kuliah sebelum kuliah di keguruan.
itu tidak pernah lepas yang dengan yang namanya ini algoritma terus. Apalagi ketika membedah yang namanya sistem informasi itu tidak lepas dengan algoritma. Nah, KA itu bekerja berdasarkan apa anak-anak? Ayo, lali bisa. Pantesan. Algoritma. Ya Allah. Dan model prediktif KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Nah, di HP kamu, nih HP-nya Pak Guru mana ya? Oh, HP-nya masih dibuat ngerekam. Di HP kamu itu di layar pertama biasanya ada ini, ya enggak? Perkiraan cuaca hari ini sekian derajat Celcius. Nah, terus kamu tiba-tiba besok kira-kira hujan atau mendung atau ada petir atau ada duduk, buka titul, nah ini ya. Nanti buka sendiri seret, 1 minggu depan Senin, Selasa, Rabu, hujan, panas, ringan, petir dan sebagainya. Kenapa kok bisa ini? Ya itu tadi. Ya. Kemudian ada aplikasi belanja di HP kamu. HP-nya itu HP kamu atau HP ibunya? Oh, ada HP kamu, HP ibunya, HP bapaknya ada. Ya. Nah, yang HP-nya ibunya siapa? HP ibunya? Ya, Eneng Shopee ini orang. Hah? Nggak boleh bohong ya. Yang tanda ini loh, S. Nah, biasanya HP-nya mau nih Shopee, benar? Ayo, lah jujur dong, gak bisa ngapusi. Nanti kalau HP-nya beli Shopee, biasanya HP-nya mama ini. Itu juga sama kayak gini nih, ini. Itu kerjanya juga begitu ya. Oke, selanjutnya apa ini? Yang tak suruh baca Rizky. Ayo, Rizky baca lagi. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini, KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak melibatkan data, tetapi juga tidak hanya melihat data, tapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Jadi ketika KA bekerja, kamu tidak tahu. Tiba-tiba misal kamu tanya bagaimana caranya memasak yang paling enak, kamu tanya itu ya, pasti langsung dikasih tahu. Ding 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 ding. Atau kamu tanya YouTube. Nah, sekarang kita coba apakah itu bisa menjawab dengan yang kita tidak tahu. Nah, kita tanya ini langsung aja. Di sini juga bisa menjawab. Mau tanya apa? Ayo. Cara membuat rendang. Nah, kemarin kan kita belum rendang ya, baru nasi goreng, terus apa? Jus mangga. Nih, ada banyak. Ini yang nih. Siapa yang suka rendang? Oh, suka, hampir semua suka. Kalau ini udah, sekarang jangan YouTube, kita ganti apa ya?
aja. Oke. Nih, apa namanya? Jajanan pasar. Ting langsung pilih seret gambar-gambarnya nih. Hah? Enak? Oh iya, enak ya. Iya, nih banyak sekali. Ting, coba nih, sampai bawah masih ada namanya jajanan pasar. Nah ini semua adalah merupakan data-data yang pernah masuk, atau ini adalah data yang dimiliki oleh AI-nya itu sendiri. Sehingga ketika kita tanya jajanan pasar aja, dia langsung munculkan jajanan pasar ini dia, ting dengan cepat. Kalau di sini berarti kecepatannya tergantung apa? Kalau di SD kita tergantung sinyalnya semakin bagus, dia juga ikut semakin cepat. Yang pada intinya memang kerja cepat. Dari ini yang paling kamu sukai apa? Telepon. Terus jeda dulu. Hah? Kalau Pak Guru ini nggak ada yang disukai karena di sini nggak ada. Pada intinya tapi Pak Guru suka semua ini. Kalau dikasih mau. Podo wae. Oh berarti kayak guru ini berarti. Oke, kita kembali ke sini lagi. Lanjut. Ya, ini ya. Apa perbedaan mesin cerdas dan non cerdas, atau mesin cerdas atau tidak cerdas itu tadi ya? Yang pertama cara kerja, yang kedua adaptasi, yang ketiga pengambilan keputusan. Nah, Pak Guru pengen dengar suaranya Sakia. Dibaca yang mesin cerdas saja. Mesin cerdas belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. 2. Menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perintah ulang. 3. Mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Iya. Kemudian selanjutnya mantan dulu. Mesin non cerdas bekerja sesuai instruksi program, hanya mengikuti pola tetap, memerlukan manusia untuk keputusannya. Mesin cerdas belajar dari pengalaman, memperbaiki kinerja, menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perintah ulang, mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Nah, kalau mesin non cerdas bekerja sesuai instruksi program. Pernah lihat TV? TV-nya ada remote-nya. Terus kamu kalau pindah TV maju ke depan mencet-mencet apa sambil duduk? Duduk mencet apa? Mencet remote. Kan biasanya kalau TV dipencet analog untuk ganti channel bisa kan? Cek klik di sana ya. Terus ada juga kita nonton TV sambil mencet, sambil megang remote tanpa maju ke depan, layarnya sudah. Ayo sudah apa? Rizky. Nah kan, sudah kan? Ganti channel. Nah, Pak Guru mau tanya, remote pada TV tadi yang kita hanya duduk, terus tinggal saya mau nomor 15 saja, pencet tit, nah muncul channel Indosiar. Saya mau channel apa? Global. Yo, RCTP tinggal pencet titit, nah gitu ya. Nah sekarang Pak Guru mau tanya nih, remote pada TV itu termasuk mesin cerdas atau non cerdas?
Dari sini, mesin cerdas apa non cerdas? Terus non cerdas, non cerdas, non cerdas, non cerdas. Terus, nah ini mesin cerdas apa non cerdas? Remote TV sih tinggal pencet ting langsung berubah. Non cerdas, hah? Non cerdas. Terus, terus, terus. Nah, itu non cerdas apa? Nah, pertanyaannya kenapa kok non cerdas? Iya kenapa? Hah? Iya, tepuk tangan. Karena masih harus dipencet pakai tangan atau manual. Paham sekarang? Yakin paham? Nah, kalau di rumah ada mesin cuci? Mesin cucinya masih di apa namanya? Diputar krek sampai 12, 10, 7 atau sudah dipencet tik otomatis airnya udah ngisi sendiri, udah muter sendiri, udah ngering sendiri. Nanti kalau sudah kering mesinnya mati sendiri atau masih yang analog tadi? Manual. Oh, masih non cerdas, berarti masih yang diputer. Kalau yang ada puteran airnya diisi pakai keran. Nah itu tandanya mesin cuci yang belum dengan kata lain mesin non. Kalau mesin cuci yang masuk ke dalam mesin cerdas dia sudah otomatis. Kalau pakaiannya 2 kilo airnya sekian volumenya, terus sabunnya masuk sendiri sekian. Nanti kalau sudah berputar, sudah bersih, bilas sendiri, airnya keluar sendiri, ngering sendiri. Kalau sudah kering, mesinnya berhenti sendiri. Itu seperti itu. Oke, lanjut. Ini apa ini? Contoh mesin cerdas ya. Ini mobil tanpa setir, bisa bro? Tanpa pengemudi, tanpa supirnya. Ya. Neng HP akeh. Kemudian, nah ini kalkulator bisa menghitung enggak? Bisa 7 kali 7 sama dengan cepat enggak Sony? Terus 1 juta kali 1 juta langsung jawab enggak? Nah, kalkulator mesin cerdas atau non cerdas? Yo, non cerdas. Dijawab teman-teman. Jipa, mesin cerdas atau non cerdas? Hah? Kenapa kok non cerdas? Iya betul. Intinya kunci mesin cerdas dan non cerdas itu menggunakan manual dan tidak manual ya, atau manual versi otomatis gitu ya. Berarti sudah paham. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, kita sekarang post test dulu ya. Post test, post testnya nanti kita. Nah, kesimpulan pada materi sistem yang bisa meniru kecerdasan manusia dan memecahkan masalah seperti manusia, namun KA bukan sekedar program komputer berasal dari AI, memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Jadi semakin banyak data yang dipelajari, maka semakin cerdas dan akurat. KA sebagai solusi. Anak-anak, Pak Guru mau tanya nih. Oh sebelum kesini ya. Bedanya manusia kan, Pak Guru mau tanya, manusia itu cerdas atau non cerdas kalau diberatkan mesin? Yo. Ya betul, tepuk tangan. Manusia itu melebihi cerdasnya mesin. Nah sekarang Pak Guru kasih sedikit contoh ya. Kamu kalau lapar, apa yang kamu lakukan? Makan sendiri apa? Dadak di suami baby sister? Makan sendiri. Terus kalau kamu ke toilet,
air kecil. Apakah harus disuruh, Kevin kamu ke toilet buang air kecil? Atau kamu berangkat sendiri? Berangkat sendiri. Kenapa kamu mau buang air kecil? Karena sistem di dalam tubuh kita. Kenapa buang air besar? Karena sistem dalam tubuh kita, sisa-sisa metabolisme itu harus dibuang, pembakaran metabolisme itu ya. Itu secara otomatis. Pernah nggak kamu nyuruh, aku ingin BAB, harus BAB, kan pengen sendiri toh. Misal pengen buang air kecil, itu secara otomatis apa kita yang nyuruh? Ya, iya, otomatis ya. Ketika sudah penuh, pengen keluar, jangan ditahan ya. Nah ini lagi ya. Kemudian kamu punya jantung, ayo jantungnya dipegang. Kerasa gak di sini? Yakin kerasa? Gitu gak? Jejak jantungnya Cima deg-degan gak? Yakin? Kenapa kok deg-degan? Itu tandanya kamu masih hidup. Coba kamu nyuruh jantungmu, jantung gue mandek 5 menit lagi. Iya, pasti mati. Tiba-tiba kok hidup lagi. Jantung gue kena. Kamu dibilang pengumuman. Pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, telah meninggal dunia. Bahasa 5 menit, jantungnya kok, jantungku gerak meneh. Deg. Wah kaget, gempar, pada surat. Mohon maaf tidak jadi innalillahi karena mati suri. Nah, maka ini salah satu bentuk tubuh kita kerjanya otomatis. Oke, baik anak-anak, Pak Guru memberikan post test atau asesmen terakhir itu kamu kerjakan bersama temanmu tapi berkelompok. Kelompoknya per anak 2 orang ya. 1, 2 kelompok A, 1, 2 kelompok A, 1, 2. Nah, Kevin gabung ya. Ini 1, 2, 1, 2, 1, 2. Waktunya sama 4 menit. Yuk mulai dari sekarang. Nah, kamu lihat soal post test itu sama dengan soal pretest dibalik. Tapi soalnya nggak usah ditulis. Nanti setelah itu dikumpulkan. Yuk. Yang pretest jangan dicoret-coret, tidak boleh diganti ya. Yuk. Mulai dari sekarang 4 menit. Soalnya sama nggak usah ditulis. Kamu kerjasama dengan kelompoknya. Jawabannya sama. Post test. Nih. Ya. Post test. Namanya 2 orang ya. Nama misal 1 Devi dan 2 Ila. Nah gitu. Ditulis belakangnya, dibalik itu. Soalnya gak usah ditulis, langsung nama sama jawaban.
3 menit lagi. Sudah belum? 1 menit lagi.